terpaksa memanfaatkan cakarnya yang runcing untuk mengait, lalu dia berenang. Untuk menyaksikan pelepas liaran hewan slow loris ini. Kandang ternak ini adalah binturong, bentuknya seperti mustang tapi Kakaknya lihat. Oke, sahabat Lestari, jadi kita hari ini berencana untuk melepas liarkan 1 ekor elang dan juga 12 ekor kura-kura ya. Yang dimana elang ini sudah kita rehab di center, di Alobi Center itu kurang lebih 9 bulan dan sudah dinyatakan sehat secara fisik dan insting liarnya udah keren banget. Nah, hari ini kita spesial banget, kita bersama tim dari Jejak Petualang Trans 7. Ini ada Mbak Sal ya, dan juga ada Om Dev, dan juga ada Tante Diva, dan juga ada Tante dan juga ada Om siapa? Yogi ya. Oke, ikuti terus channel kita di Alobi Wildlife. Salam Lestari. Oh ya. Alobi, keren. Oke, sahabat Lestari, kita udah sampai di Mangrove Munjang ya, Gempa 01. Jadi kita alhamdulillah langsung dihidangkan kepiting bakau. Masakan kepiting bakau bersama tim dari Jejak Petualang Trans 7. Kita di sini nyelamatin kepiting tenggelam. Dia tenggelam terus kita selamatin. Oce. Oke, kita habis syuting Jejak Petualang Trans 7 bersama DLH Bangka Tengah dan Alobi Foundation di kawasan hutan ya, di Bangka Belitung. Ya, kita lagi di Tahura Bukit Mangkol. Di sini. Yo, di sana ada kameramennya Tanah Ujung. Reporter aktif. Pak Manajer. Oke, kita udah selesai syutingnya, mau balik. Apa yang mana ya? Nah, ada kawalan kita, aman. Ada Pak Kares kita juga. Oke, kita habis syuting sama Jejak Petualang ya. Jadi kita disuguhin sama ibu lintas cepedak doang. Gak ada kepitingnya kayak di Kurau. Gimana Sal, enak? Ini kan makannya. Lalu kali ini ya. Enak banget. Ini berarti lebih Sisal dari juga kepiting baru ini, pertama makan cepedak ya, makan buah cepedak di Pulau Bangka. Jadi selama ini mungkin nangka yang dia makan ya. Sekarang cepedak enak banget. Gue juga baru pertama ya. Hari ini. Pertama untuk kalian aku mabok. Kalau cempedak. Iya, kalau cempedak beda. Beneran. Ini kalau di Kalimantan katanya buat rendang. Ya mumpung masih ada. Iya kan? Di tempat lain belum tentu bisa coba. Di sini begini juga di. Bangka Belitung memiliki sumber daya alam hayati yang sangat beragam. Memiliki beberapa jenis satwa khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain, yang termasuk di dalam daftar satwa yang dilindungi di Indonesia. Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung menjadi salah satu penggagas konservasi satwa endemik di Bangka Belitung. Saya sudah bersama dengan Alobi dan BKSDA Sumsel. Kita akan melepas liarkan satwa elang ya Pak Iya, ya? elang bondol. Elang bondol, ini dia elang. Elang bondol merupakan top predator di udara yang keberadaannya terancam punah. Memiliki sifat teritorial, yang artinya mereka tidak suka jika ada elang lain berada di wilayahnya.
Nah, jadi ini elangnya, gimana kita bisa lihat ciri-cirinya yang sudah siap dilepas liarkan itu. Kalau misalnya sayap primer itu bagus, terus mata juga bagus. Selain itu juga kita bisa lihat dari tingkah lakunya. Kayak tadi tuh kalau kita datang, ada orang-orang datang, elangnya itu semakin lincah dan gelisah. Nah, itu tandanya dia sudah siap dilepas liarkan. Nah, ini tadi kita sudah selesai proses tagging. Fungsinya itu untuk menandai pas mereka sudah dilepas liarkan. Kalau misalnya ketangkap lagi, bisa ada semua datanya di tagging set tadi. Wah, hampir kegigit. Ini kita selain ada pelepasan elang, kita juga bakal merilis kura-kura juga ya Bang ya. Ini kura-kura air tawar, dan sebelum dirilis tetap kita cek kondisinya dari cangkangnya, kukunya juga. Nah, ini Bang Ade juga mau persiapan untuk ceknya ya. Boleh saya ikut lihat Bang? Boleh. Oke. Langsung ambil dari cangkang sampingnya ya? Oke. Nah, Kita cek ya Bang. cek dulu ya dari posisi cangkang. Kura-kura air tawar membutuhkan media air sebagai tempat hidupnya. Spesies ini dikhawatirkan terus berkurang jumlahnya akibat meningkatnya fragmentasi habitat, perubahan lingkungan, serta perdagangan ilegal. Wah, hati-hati Bang. Wah, ini yang paling besar dari yang... Iya, yang jenisnya tadi. Oh, ini jenis kura-kura air tawar dari yang tadi kita mau rilis, dia yang paling besarnya. Kita sudah sampai di lokasi di mana kita masih akan naiki speedboat. Kira-kira berapa lama Bang? Kira-kira 30 menit. 30 menit sampai kita di lokasi untuk pelepasan satwanya di hutan mangrove Munjang. Elang merupakan jenis burung yang bisa dijadikan indikator suatu wilayah. Jika di suatu wilayah masih terdapat burung pemakan daging ini, menandakan kualitas udara di alam tersebut masih bersih. Area tepi laut seperti hutan mangrove, muara sungai, hingga pesisir pantai adalah habitat burung ini. Namun mereka juga kerap ditemukan di lahan basah seperti sawah dan rawa. Nah, jadi ini kita sudah berada di kandang habituasinya, di mana nanti elangnya akan kita masukkan ke sini untuk dilepas liarkan Bang Ya, ya. benar sekali. Jadi fungsinya agar dia beradaptasi di wilayah ini. Tapi seperti yang Abang sudah bilang tadi, elang ini sudah lumayan insting liarnya tinggi ya. Ya, tinggi banget. Gitu. Jadi mungkin nggak perlu waktu lama untuk langsung dilepas Iya, liarkan. benar sekali. Saat memasuki kandangnya, elang akan beradaptasi terlebih dulu. Burung Brahmini kite mencari makan di atas daratan maupun permukaan air. Ia mengintai mangsanya dengan terbang di atas ketinggian 20 hingga 50 meter di atas permukaan tanah. Meski memburu hewan air, elang bondol tidak memiliki kemampuan berenang. Ia biasa memanfaatkan cakarnya yang runcing untuk mengait, lalu membawa mangsanya terbang ke udara. Wah, luar biasa sekali pengalaman saya hari ini. Ternyata proses melepas elang itu nggak mudah, sangat panjang sekali. Betul ya Bang banget. ya. Makanya jangan pernah kita memburu atau memelihara elang karena dia sangat penting sekali sebagai puncak rantai makanan ya, karena dia predator yang paling tinggi dan tentunya sangat berperan penting untuk ekosistem alam kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk pelepas liaran kura-kura, kami bergeser ke Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Kawasan ini terdiri dari gugusan bukit yang menyambung, memiliki luas lebih dari 6.000 hektar. Oke, ini kita sudah siap rilis ya Bang ya? Ya udah. Mari kita rilis bersama-sama. Oke. Siap, Bang. 2, 3. Wah, dia berenang. Bebaslah di alam. Oh, dia melawan arus ya.
ekor kura-kura sudah kita rilis ke habitatnya dengan lancar. Dan pokoknya harus kita jaga terus hutan lindung negara kita. Dan jangan lupa untuk lestarikan satwa liar Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penemuan satwa liar di Pulau Bangka Belitung ini masih tergolong cukup banyak. Nah, hari ini saya mau ikut melepaskan salah satu satwa liar, yaitu kukang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya datang di saat yang tepat untuk menyaksikan pelepas liaran hewan slow loris ini. Penggunaan APD sudah menjadi standar wajib sebelum memasuki kandang kukang. Karena tidak boleh bersentuhan langsung dengan hewan untuk menghindari zoonosis. Kalau udah liar dia bakal sembunyi. Oh, jadi emang dia cenderung tidak terlalu agresif ya? Tidak terlalu agresif. Kukang merupakan primata nokturnal yang dapat ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Terdapat 8 spesies kukang yang telah diketahui. Salah satunya endemik di Pulau Bangka. Kukang Bangka dikategorikan sebagai satwa terancam kritis atau critical endangered. Penyebabnya ialah tingginya tingkat degradasi hutan sehingga hanya tersisa sekitar 20% hutan yang cocok sebagai habitat kukang Bangka, serta perburuan ilegal. Nah, jadi kukang ini sudah berada di pusat penyelamatan satwa selama 6 bulan dan sudah dilihat dari gerak-geriknya. Dia sudah sangat siap sekali untuk dilepas liarkan. Oke, kukangnya sudah berhasil kita tangkap. Setelah ini kita harus ke klinik untuk proses tagging ya. Ya, kita pasang tagging seperti biasa untuk seluruh satwa. Seluruh satwa ya. Sebelum dilepaskan kita, harus dipasang tagging dulu. Oke, langsung aja kita ke klinik, Bang. Oke, Mbak, siap. Sudah terdata ya, Bang ya? Sudah, ya. Ini sudah chip dari dalam ya. Nah, jadi sebelum dilepas liarkan, kukang ini harus ditandai dulu fungsinya. Kalau misalnya ketangkap lagi, kita bisa baca, bisa terdeteksi ke alat readernya ini. Dan untuk kukang dan jenis primata lainnya itu, biasanya dia di-tagging di bagian punduk lehernya, karena di situ yang paling aman, jadi nggak terkena saraf-saraf lainnya. Untuk menuju lokasi pelepasan, kami harus menggunakan mobil khusus untuk menembus medan yang sulit dilalui oleh kendaraan biasa. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pelepas liaran, tepatnya di Tahura Bukit Mangkol. Jadi di sini emang alamnya masih terawat sekali dan emang jadi habitat yang pas untuk pelepas liaran kukang. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pelepasan kukangnya dan memang ini di hutan yang sangat rimbun sekali dan pastinya jauh dari pemukiman penduduk gitu. Nah, ini juga kita pilih pohon yang ukurannya lebih kecil daripada pohon biasanya ya, karena sesuai dengan cengkraman si kukang itu. Jadi kita pilih pohon sekunder. Jadi kalau kita lihat dari awal tadi kita mulai lepaskan, dia masih ragu-ragu ya, masih malu-malu untuk keluar. Jadi butuh beberapa menit akhirnya dia beradaptasi. Tapi sekarang dia sudah sangat lincah sekali di pohon ini, sudah mendapatkan confidence-nya. Semoga dia tidak terkena tangan jahil manusia lagi dan satwa liar memang harus tetapnya di alam liar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bye-bye, kukang. Keesokan harinya, saya kembali mengikuti aktivitas lainnya dari Alobi, yaitu rescue hewan liar.
Nah, jadi selain pelepas liaran satwa, Aloe Foundation juga menangani rescue. Seperti tadi Bang Edi mendapat laporan dari warga bahwa ada satwa liar yang terjebak di rumah ya Bang ya? Ya. Oke, jadi ini kita langsung menuju ke rumah warganya. Ini kita udah sampai di rumah warganya. Kita mau prepare dulu. Dan pasti juga sebenarnya apa sih satwa liar yang terjebak ya Bang ya? Untuk merescue hewan, kami harus berhati-hati karena belum tahu pasti jenis hewannya. Selain agar tidak melukai hewan, juga menghindari kemungkinan serangan balik. Wah, binturong ini binturong. Binturongnya? Binturong, besar Ini sekali. musang paling besar yang paling langka, Pak. Yang di dalam kandang ternak ini adalah binturong. Bentuknya seperti mustang tapi besar sekali saya lihat. Coba ini langsung kita evakuasi. Deka menolak gitu kok pas mau diambil. Pincah juga. Bang, hati-hati Bang. Oke, berhasil. Ini besar sekali loh. Nah, ini dia tindakan yang benar dari Bapak tadi, langsung lapor ke Aloe Foundation karena apalagi binturong ini adalah satwa yang sangat dilindungi ya. Ya, Jadi undang-undang. sama sekali tidak boleh dikonsumsi atau dipelihara atau dibunuh ya. Jadi harus langsung kita tangani. Ya. Jadi kita nimbangnya harus sama pet cargo yang ini karena dia satwa liar, bisa jadi bahaya ya, membahayakan kita atau hewannya juga. Jadi kita timbang di sini. Nanti kita kurangi sama berat pet cargonya ya Bang. Berapa ini? Sekitar 27 ya. 27 kilo. Oh, jadi kira-kira dikurangi ini 23 ya? Karena binturong dirasa sehat baik badan maupun fisiknya, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam kandang karantina. Oke, ini kita akan observasi kurang lebih 2 minggu baru kita pindahkan ke kandang rehab. Binturong memiliki berbagai nama lain yang berbeda-beda di berbagai tempat. Salah satu nama yang paling populer adalah bear cat, karena sekilas wajahnya mirip dengan seekor kucing. Cara jalan mereka juga mirip dengan beruang, sehingga julukan bear cat melekat pada hewan ini. Habitat asli binturong adalah hutan hujan tropis termasuk Indonesia. Binturong merupakan hewan arboreal dan jarang untuk turun ke tanah. Hal ini dikarenakan makanan binturong lebih banyak terdapat di pepohonan daripada di tanah. Wah, ternyata Indonesia kaya sekali akan keanekaragaman hayati. Dan tugas kita untuk selalu menjaganya dengan salah satu cara, dengan tidak memburunya atau memeliharanya. Karena dengan begitu kita selalu menjaga ekosistem alam kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Please like, share, and subscribe. Karena dengan Anda subscribe, berarti Anda telah ikut berpartisipasi dalam pelestarian satwa liar Indonesia bersama Aloe Foundation. Salam